Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini yang bertepatan dengan 22 tahun reformasi sejak Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Indonesia setelah kurang lebih 30 tahun berkuasa. Bertepatan di Istana Merdeka pada pukul 09.05 waktu Indonesia Barat. Waktu berlalu begitu cepat. Proses reformasi telah berjalan 22 tahun sejak momentum bersejarah tumbangnya rezim Orde Baru. Tantangan demi tantangan dihadapi bangsa ini seiring dengan dinamika sosial politik yang kerap berubah-ubah. Kekuasaan tak lagi hegemonik seperti era Soeharto. Seiring dengan berjalannya mekanisme pemilihan pemimpin nasional secara reguler 5 tahunan, reformasi telah memungkinkan rakyat Indonesia memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pendapat, termasuk pada pilihan politiknya, setelah fase ketertindasan dan bayang-bayang semu demokrasi era Orde Baru. Untuk itu, di sini akan membahas sedikit banyak mengenai reformasi hingga saat ini. Oke, untuk memulai pembahasan ini, kita akan flashback sejenak pada tahun 1998 pada bulan Mei. Apa sih sebenarnya yang terjadi hingga Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden? Pada tanggal 1 Mei 1998 terjadinya krisis moneter reformasi, yaitu di mana memasuki pertengahan 1997 Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika dari yang 2.200 pada awal tahun menjadi 12.000 sampai 18.000. Di tengah situasi seperti ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Dan melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangannya mengatakan bahwa reformasi baru akan dimulai pada tahun 2003. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1998 sidang umum MPR digelar dan memberi gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto karena alasannya itu dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapitanya meningkat di tahun 1967 hingga 1997 serta ekspor mengalami peningkatan. Namun di balik angka-angka itu, di balik kenaikan ekonomi, Bappenas menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 1993 itu berjumlah hampir 27 jiwa. Lalu pernyataan yang tadinya reformasi dimulai 2003 pada tanggal 2 Mei diralat menjadi dilakukan sekarang pada tahun 1998 dan juga kenaikan harga BBM. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1998 harga BBM atau bahan bakar minyak melonjak tajam hingga 71% dan disusul dengan kenaikan harga tersebut terjadinya kerusuhan di Medan, Bandung, dan Jogja yang menelan korban sedikitnya 6 meninggal. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1998 terjadinya peristiwa Cimanggis, yaitu bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke Rumah Sakit Duku Ibu, Cimanggis. Habis itu pada tanggal 8 Mei 1998 terjadilah peristiwa Jalan Kejayaan yang bertepatan di Yogyakarta. Dalam demonstrasi mahasiswa Universitas Sanata Dharma, ada yang tewas teraniaya. Lalu lanjut untuk tanggal 9 Mei 1998. Pada tanggal itu Soeharto berangkat seminggu untuk ke Mesir dan menghadiri pertemuan KTT G15
Dan ini merupakan lawatan terakhirnya juga ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia sebelum dia mengundurkan diri. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadinya tragedi Universitas Trisakti yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak dalam demo di dalam kampusnya. Lalu lanjut pada tanggal 13 Mei 1998 terjadilah kerusuhan di Jakarta yang mengakibatkan ada pembakaran, perusakan, penjarahan, dan bahkan kekerasan seksual dan kejahatan lainnya. Sasaran utamanya yaitu warga Tionghoa yang akhirnya sejumlah warga Tionghoa mengungsi keluar dari Jakarta bahkan hingga ke luar negeri. Kerusuhan tidak terjadi di Jakarta saja, terus menjalar ke Solo, Jawa Tengah. Tadinya yang Soeharto berada di Mesir, yang rencananya waktu seminggu memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dan pada pertemuan tatap mukanya masyarakat Indonesia di Kairo, Mesir, Soeharto menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan semakin meluas, nyaris semua kota besar di Indonesia bergejolak, dan kabar kemunduran Soeharto sudah dikutip koran. Dan demonstran itu mulai mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah masing-masing. Lalu pada 15 Mei 1998 Pak Soeharto kembali ke Indonesia melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma tiba dini hari jelang siang. Lanjut pada Senin 18 Mei 1998 pada setengah 4 sore kira-kira, Ketua MPR yang sedang berada di gedung DPR yang sudah sesak dipenuhi ribuan mahasiswa dengan tegas menyuarakan demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik ketua maupun wakilnya mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Lalu lanjut pada pukul setengah 10 malamnya 4 orang Menku diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan yang terjadi pada saat itu. Mereka juga berniat untuk menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar kabinet pembangunan 7 dibeberkan saja, bukan untuk direshuffle. Dan gelombang pertama dari mahasiswa FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di gedung-gedung DPR dan MPR. Lalu pada 19 Mei-nya pukul 9 Presiden Soeharto bertemu dengan ulama dan tokoh masyarakat, di mana tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan komite reformasi. Presiden Soeharto waktu itu mengupakan bahwa akan segera mengadakan reshuffle kabinet pembangunan 7 dan mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi dan membentuk komite reformasi. Entah itu apa motifnya, kita lanjut saja. Pada pukul setengah 5 sore ada Menko Equin dan Menperindak melaporkan ke Presiden soal kerusakan yang terjadi di jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama juga Menteri Pendayagunaan BUMN melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang peminatnya mundur. Menko Equin juga menyampaikan reaksi negatif pada para senior ekonomi atas rencana pembentukan reformasi dan mereshuffle kabinet. Intinya menyebut tindakan itu mengulur-ngulur waktu. Dan pada saat itu ribuan mahasiswa sudah menduduki gedung MPR dan DPR Jakarta. Lalu lanjut pada hari Rabu 20 Mei 1998 Amin Rais yang kala itu membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas setelah 80.000 kira-kira tentara bersiaga di kawasan Monas. Terus ada lagi 500.000 orang juga berdemonstrasi di Jogja, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Dan demonstrasi lainnya terjadi di Surakarta, Medan, dan Bandung.
eh, Harmoko mengatakan, atau pimpinan DPR mengatakan kepada Soeharto untuk sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat 22 Mei atau terpaksa memilih presiden baru. Pukul 2:30 sore, 14 Menteri Bidang Equine mengadakan pertemuan di gedung Bappenas. Mereka sepakat tidak bersedia untuk duduk dalam komite reformasi atau kabinet reformasi hasil reshuffle. Pukul 11 malamnya memerintahkan untuk ajudan untuk memanggil para tokoh-tokoh dan menyatakan bahwa Soeharto sudah berbulat hati untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden pada saat itu, B.J. Habibie. Pukul 11:30 malam dalam pertemuan itu, para tokoh itu menginformasikan bahwa mundurnya Soeharto terjadi pada keesokan harinya pukul 9 pagi. Lalu disampaikan kepada tokoh-tokoh lainnya atau elemen-elemen masyarakat lainnya. Lanjut, pada tanggal 21 Mei 1998 bertepatan pada hari Kamis, pada pukul 1:30 pagi, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah pada waktu itu yaitu Amin Rais dan Nurholis Majid Cendekiawan menyatakan atau berkata bahwa selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Pukul 9 pagi lebih 5 kira-kira, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan segera meninggalkan Istana Merdeka yang didampingi dengan ajudannya. Dan lalu wakil presiden pada saat itu menjadi presiden baru Indonesia. Pada peristiwa Mei 1998 menjadi momentum bagi sejumlah pergerakan mahasiswa dan juga segenap bangsa Indonesia yang menjadi titik tolak reformasi menggantikan Orde Baru. Tercatat ada kurang lebih 681 orang menjadi korban luka dalam tragedi yang terjadi di Trisakti, dan pada kerusuhan Mei 14, tanggal 14 Mei, kurang lebih 500 orang gugur dalam peristiwa tersebut. Dan kurang lebih 7.000 mahasiswa dari 54 kampus menduduki gedung DPR MPR RI, dan pelaku penembakan mahasiswa dalam tragedi Mei 1998 masih belum memenuhi titik terang pada saat ini. Setelah 22 tahun reformasi, kita masih menyaksikan berbagai peristiwa dan tumbuhnya angka korban dan penderitaan warga. Dan juga beberapa demonstrasi juga terjadi di akhir-akhir ini, seperti reformasi di korupsi yang terjadi pada 20 September 2019 yang menyuarakan penolakan atas pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan RKUHP, yang dimana menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR karena tidak menggubris atau tidak mendengarkan kritik masyarakat soal rancangan undang-undang tersebut. Setelah itu ada penolakan Omnibus Law dari berbagai elemen masyarakat, serta terjadinya peretasan WhatsApp oleh Raffio Patra yang dimana merupakan seorang aktivis dan peneliti. Selain berbagai kasus yang terjadi, kita juga perlu melihat dan merefleksikan temuan-temuan dari organisasi-organisasi yang concern di bidangnya, seperti ada Kontras, LBH maupun Konsorsium Pembaruan Agraria dan Komnas Perempuan, dan beberapa organisasi yang ada di daerah. Mereka mencatat setiap tahunnya itu ada 40-60an kasus individu yang disiksa ketika ditahan di polisi. Di antaranya ada aktivis petani, masyarakat adat, dan hak atas tanah rentan diserang oleh preman dan dipenjara karena dipidanakan atau berurusan dengan perusahaan. Refleksi atas situasi hak asasi manusia 22 tahun terakhir. Yang pertama, peristiwa pelanggaran HAM terjadi bersamaan dengan para pengusung agenda reformasi.
bekerja untuk memperbaiki konstitusi dan hukum. Ketika mereka bekerja di lapangan, ada warga masyarakat yang diterpa peluru serta menjadi bulan-bulanan kebencian antar kelompok. Yang kedua, masa reformasi tidak memberikan keadilan dan pemulihan terhadap korban dan masyarakat secara luas, yang dimana dampaknya para korban terpecah dalam dua kutub atau dua kubu. Ada yang korban yang masih gigih membela hak mereka, ada juga korban yang telah lelah, dan sebagian ada yang meninggal atau memilih diam. Yang ketiga, masa awal reformasi cukup memukul penjahat hak asasi manusia. Tetapi 10 tahun kedua ini para pelaku kembali menapaki karir politik dan ekonomi karena institusi dan norma hak asasi manusia tak cukup ampuh untuk menghukum mereka. Yang keempat, norma-norma hak asasi manusia tetap diabaikan sehingga melahirkan hak asasi manusia dan kejahatan yang baru. Bangsa ini setelah 22 tahun reformasi masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Sia-sia nantinya apapun yang dilakukan hari ini dihadapi oleh rezim yang diisi orang-orang yang berlumuran darah. Tugas negara sangat sederhana harusnya. Ia harus berani dan bekerja mengembalikan hak warga dan menjamin perlindungan hak asasi manusia tersebut. Daftar kasus dan pelanggaran HAM sangatlah banyak, bukan hanya dari masa Orde Baru, tetapi selama 22 tahun terakhir. Jika kita gagal menyelesaikan kasus-kasus ini atau kasus-kasus hak asasi manusia terdahulu, kohesi sosial dan integritas negara bakal cepat menyusut. Selanjutnya ada perubahan dinamika sosial politik pasca reformasi. Yang pertama yaitu masa transisi era reformasi ditandai dengan perpindahan tonggak kekuasaan kepada Yusuf Habibie 21 Mei 1998. Namun naiknya Habibie tersebut tak lepas dari kritik karena masih dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru, dan demonstrasi pun masih berlanjut yang menuntut Habibie turun dari kursi presiden. Alasannya karena dianggap tidak menjalankan amanah reformasi, terutama pengadilan untuk Soeharto. Namun Habibie dapat dianggap ikut meletakkan fondasi awal dalam sistem politik pada era reformasi. Salah satu kebijakan yaitu membebaskan tahanan politik yang ditahan era Soeharto seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpan. Dinilai juga berjasa dalam menghadirkan kebebasan pers di Indonesia dengan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998 tentang pers. Terus di bidang ekonomi juga memperkerasai BI bergerak lebih luas untuk mengatur sektor moneter. Selama 16 bulan pemerintahnya telah menerbitkan 67 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu terkait politik dan hak asasi manusia. Produk tersebut belum pula mencakup sejumlah aturan di tingkat di bawah undang-undang seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah kebijakan dalam pemisahan kepolisian Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu masa Gus Dur dan Imlek. Dan pada masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi yang membuat mereka tidak bisa mengekspresikan budaya dan keyakinan. Misalnya kayak Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Atas nama asimilasi, Orde Baru melarang masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan keyakinan di depan umum. Di masa Presiden Gus Dur, kebijakan itu dihapus dan merilis keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Impres Nomor 14 tentang etnis Tionghoa dan diperbolehkan untuk mengekspresikan keyakinan kembali, termasuk merayakan Imlek di depan publik. Dan tidak hanya itu, Imlek dijadikan hari libur juga. Ada lepasnya Timur dari Indonesia melalui jejak pendapat dan diumumkan pada tanggal 4 September 2009. Habis itu ada reformasi menjadi pintu untuk dilakukan amandemen terhadap pasal Undang-Undang 1945. Tercatat ada 4 kali amandemen dalam Undang-Undang 1945.
ada pembentukan KPK pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hingga kini ditakuti oleh para koruptor. Terus ada otonomi daerah, adalah salah satu produk reformasi yang berasal dari tuntutan mahasiswa dan gerakan reformasi 1998, yang dimana merupakan amanah dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, yang mengatur tentang kedaulatan pemerintahan daerah yang telah diakui. Habis itu ada pemilu atau pilpres langsung yang dimulai dari 2004 hingga dilakukan sekarang. Tantangan 2 dekade reformasi. Tantangan era digital saat ini, menurut Hikmat Dermawan mengatakan, semaju apapun teknologi, semudah apapun akses informasi, yang terpenting adalah kita beretika. Itu yang terpenting. Bebas menyampaikan kemarahan dan speech adalah efek dari kebebasan pers. Tapi kebebasan merupakan modal kultural untuk menjadi Indonesia modern, ujarnya dengan optimis. Tantangan era reformasi hari ini juga menghapus kemiskinan, korupsi dan kolusi nepotisme atau biasa disebut KKN, melawan kebodohan, membangun demokrasi substansial, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan membangun hubungan kembali berwarganegaraan, beradab, dan berkemajuan. Dinamika reformasi justru menampakkan keadaan yang kontras dengan kepentingan rakyat. Merebaknya diskursus oligarki, distrat atas pemilih yang menghasilkan golongan putih atau golput, serta munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga representatif adalah bagian dari salah satu gagalnya gerakan reformasi. Mari kita jaga demokrasi, jangan sampai kepentingan oligarki memegang kontrol penuh segala keputusan politik pada saat ini. Memperingati 22 tahun reformasi, apalagi yang akan kita temukan? Apakah masih tetap pada romantisme sejarah, atau sebaliknya menghadirkan reformasi jilid 2? Terima kasih dan sekian.